Shalom, mari kita mulai renungan hari ini. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya penuh dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin ya. Amin. Kita akan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan ya. Kita akan baca di Yohanes. Ini ya, pasal 12 ayat 37 sampai 43. Judul perikopnya, mengapa orang Yahudi tidak percaya. Kita akan baca. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menangkap dengan hati, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang Dia. Namun, banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Amin ya. Amin. Ini merupakan perikop yang menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi tidak percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak hanya dialami Tuhan Yesus, tapi Nabi Yesaya juga mengalami. Bahkan di zaman Nabi Yesaya juga siapapun ya yang mengakui Nabi Yesaya atau percaya kepada Nabi Yesaya secara terus terang, mereka juga dikucilkan sama seperti zamannya Tuhan Yesus. Itu terjadi juga. Itu terjadi. Di sini dikatakan, dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Jadi yang dialami Tuhan Yesus itu sudah dikatakan oleh Nabi Yesaya di zaman perjanjian lama. Ini dikatakan Nabi Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ini yang dikatakan. Kita akan baca ya di perjanjian lama. Di sini dikatakan di Yesaya pasal yang ke-6 ayat 10.
Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik menjadi sembuh. Ini yang dikatakan Nabi Yesaya. Sama ini ya, kita baca di ayat setelahnya ya, ayat 39. Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendigilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Yang dialami Tuhan Yesus itu juga dialami Nabi Yesaya. Tuhan berkata di sini ya, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, itu juga dialami di Perjanjian Lama. Ribuan tahun kemudian Tuhan Yesus juga mengalami. Saat itu Nabi Yesaya juga mengalami dikucilkan. Orang-orang yang percaya kepada Nabi Yesaya juga dikucilkan. Di sini dikatakan, di ayat 42 ya, namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Banyak yang percaya kepada Nabi Yesaya. Tapi apa? Mereka nggak mau mengakuinya di depan. Kenapa? Takut dikucilkan oleh orang-orang Farisi. Itu juga dialami di Perjanjian Lama. Sampai Yesaya berkata, Ia telah membutakan mata mereka dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menangkap dengan hati lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Padahal Nabi Yesaya di sini dikatakan ini ya, karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Sampai Nabi Yesaya berkata, Tuhan itu mendegilkan hati mereka dan membuat mata mereka buta, sehingga mereka tidak berbalik. Dan kemudian Nabi Yesaya dapat menyembuhkan mereka. Hati mereka terlalu keras. Padahal Nabi Yesaya di situ bisa menyembuhkan. Tuhan memakai Nabi Yesaya sebagai perantaraan mujizatnya. Tapi karena kedegilan hati mereka, Nabi Yesaya sampai mengatakan Tuhan telah membutakan hati mereka. Karena kasih akan Allah di hati orang-orang Yahudi saat itu tidak ada. Sehingga Roh Kudus tidak bisa berbicara. Di sini katakan degil. Hatinya degil, keras. Bahkan saat ada orang yang menyembuhkan, mereka tetap mendegilkan hati. Ada orang-orang pemimpin di sini katakan ada pemimpin-pemimpin yang percaya, tapi karena mereka takut dikucilkan, sampai nggak berani mengakui Nabi Yesaya. Ini juga dialami di Perjanjian Lama. Maka Tuhan juga katakan kan, nabi-nabi itu sering dibunuh, sering disiksa. Karena apa? Kedegilan hati manusia. Ini juga dialami di Perjanjian Lama. Tergenapi apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Karena apa? Dialami juga oleh Tuhan Yesus. Padahal mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang, memberi makan ribuan orang di depan mata mereka. Mereka telah menjadi saksi mereka sendiri. Bahkan membangkitkan orang mati. Tapi apa? Karena kedegilan hati. Kedegilan hati mereka. Itu juga dialami Nabi Yesaya, dialami oleh Tuhan Yesus. Kiranya ini menguatkan kita, memberi kita pelajaran.
jangan degil hati. Jangan membutakan mata hati sehingga Roh Kudus tidak berbicara, tidak memperingatkan kita saat kita mau melakukan suatu dosa. Itu kan fungsinya Roh Kudus. Tapi bila mati, karena tidak ada kasih akan Allah, bagaimana Roh Kudus bisa memperingatkan saat manusia itu melakukan kesalahan? Itu gunanya Roh Kudus. Sampai Nabi Yesaya berkata, Tuhan telah mendegilkan hati mereka, telah membutakan mata mereka sehingga tidak berbalik kepada aku untuk aku bisa menyembuhkan mereka. Sampai orang-orang yang percaya kepada Nabi Yesaya saja tidak berani mengakui di muka umum. Karena apa? Takut dikucilkan. Kedegilan hati. Karena tidak ada kasih akan Allah. Sehingga saat melakukan dosa, Roh Kudus tidak memberi peringatan. Kalaupun memberi peringatan, hati mereka terlalu keras, terlalu degil. Ini juga dialami Tuhan Yesus. Amin ya. Kiranya ini menjadi pelajaran bagi kita. Janganlah kita mengeraskan hati. Janganlah kita mendegilkan hati. Biarlah kasih akan Allah melimpah-limpah dalam hidup kita. Dan kita praktekkan. Sehingga Roh Kudus mau tinggal tetap. Suara Roh Kudus tidak kalah oleh suara-suara yang bukan dari kehendak Tuhan. Yang Tuhan sendiri katakan pikiran dari iblis. Amin ya, menguatkan kita. Mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya? Kedegilan hati. Amin ya. Amin. Di sini dikatakan di ayat 43, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Jadi di sini Nabi Yesaya mengatakan mereka degil. Mereka mata hatinya tertutup. Nah, di sini alasannya dikatakan di Yohanes menulis di pasal 43 ayat 43, sebab mereka lebih suka kehormatan manusia daripada kehormatan akan Allah. Mereka lebih suka dipandang oleh manusia, dipandang terhormat oleh manusia. Mereka lebih suka pandangan manusia daripada pandangan Allah. Amin ya. Kesombongan manusia. Lebih suka dipandang manusia daripada dipandang hormat oleh Allah. Mereka mencari kesukaan dunia. Apa itu? Kesukaan dunia adalah kehormatan di mata manusia. Apa gunanya kalau kita tidak ada kehormatan sama sekali di mata Allah? Utamakanlah Allah. Utamakanlah kasih akan Allah. Amin ya, benar-benar mengajarkan kita. Carilah hormat Allah. Carilah hormat Allah. Siapapun yang melayani Tuhan, ia akan diberi hormat. Dia akan memperoleh kehormatan dari Bapa, dari Allah pemilik dunia ini. Carilah kehormatan itu yang kekal selamanya, yang membawa kita ke surga. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin ya. Puji Tuhan. Amin.